Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Chen Ping mengikuti Luo Xi, berlari bersama monster-monster itu, dan segera berlari jarak jauh. Kedua orang itu mengikuti monster-monster ini dari hutan belantara tanpa batas hingga perbukitan. Tuan Chen, kemana monster-monster ini membawa kita? Saat saya mengambil batu besar itu tadi, batu itu tidak ada di sini. Rosso sedikit takut, jadi dia bertanya pada Chen Ping. Aku tidak tahu, tapi monster-monster ini telah berada di medan perang para dewa dan iblis selama bertahun-tahun. Mereka pasti tahu di mana harta karun itu berada, jadi kita bisa mengikuti mereka. Menurutku monster-monster ini tidak jahat dan tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Chen Ping tidak tahu kemana monster-monster ini pergi, jadi dia hanya bisa mengikuti mereka. Ketika Chen Ping dan mereka berdua mengikuti monster-monster itu melewati bukit, area berkilauan yang luas segera muncul di depan mereka. Melihat lebih dekat, saya menemukan ada senjata di mana-mana, tetapi banyak senjata yang agak rusak. Lagi pula, telah terjadi perang di sini, entah itu pertarungan antara makhluk abadi atau iblis, senjata di tanganmu pasti akan rusak. Ini hanyalah area yang sangat luas, dengan tumpukan senjata yang ditumpuk, yang jelas agak aneh. Senjata-senjata ini sepertinya tidak dijatuhkan, melainkan seperti ada yang sengaja menumpuknya di sini. Semua senjata ini diambil olehku, kata pemimpin monster itu. Ketika Chen Ping mendengarnya, ternyata monster ini yang mengambilnya, tak heran setelah mereka melangkah ke medan pertempuran para dewa dan iblis. Mereka melihat tulang berserakan di tanah, namun tidak ditemukan senjata. Ternyata monster ini yang mengambilnya di tempat ini, namun Chen Ping tidak mengetahui apa yang dilakukan monster tersebut untuk mengambil senjata rusak tersebut. Mungkinkah dia memiliki kebiasaan tersebut? Mengapa kamu mengambil senjata-senjata ini? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua senjata ini memiliki energi abadi yang tersisa di dalamnya. Yang saya butuhkan adalah energi abadi di dalamnya, kata pemimpin monster itu. Energi abadi. Chen Ping tertegun, dia tidak merasakan keberadaan energi abadi sama sekali. Pemimpin monster itu tidak berbicara, tapi berjalan langsung menuju tumpukan senjata. Chen Ping perlahan mengikuti Luo Xi. Segera, kedua orang itu sepertinya telah melewati penghalang transparan, dan bahkan melihat riak di kehampaan. Tapi setelah Chen Ping melewati penghalang ini, sejumlah besar energi abadi mengalir ke arahnya. Kali ini, Chen Ping tercengang. Ternyata semua senjata ini mengandung energi abadi, dan energi abadi ini diblokir oleh suatu kekuatan, jadi Chen Ping tidak merasakannya sekarang. Tapi sekarang, setelah melewati penghalang, energi abadi mengalir ke arah Anda. Itu adalah energi peri yang sangat kuat. Saat kamu mengambil senjata ini, apakah kamu ingin menggunakan energi peri untuk berlatih? Chen Ping bertanya pada pemimpin monster itu. Tetapi pemimpin binatang iblis itu menggelengkan kepalanya, dalam kultivasi saya tidak dapat menggunakan energi abadi dalam senjata yang rusak ini. Ada banyak rumput abadi di medan perang para dewa dan iblis ini, yang semuanya sangat subur. Lalu kenapa kamu menumpuk senjata-senjata ini di sini? Chen Ping memandang pemimpin monster itu dengan bingung. Pemimpin monster itu tidak berbicara, tetapi terus bergerak maju. Chen Ping dan Luo Neng mengikutinya lagi. Menginjak senjata di bawah kaki mereka, Chen Ping dan yang lainnya berjalan maju selangkah demi selangkah. Ketika mereka mencapai kota pegunungan kecil tempat tumpukan senjata, pemimpin monster itu dengan lembut memainkannya dengan ekornya yang tebal, dan tumpukan senjata itu langsung tersebar ke segala arah. Tepat setelah senjatanya tersebar, Chen Ping dan Luo Xi menemukan bahwa di bawah senjata itu, ada telur binatang berwarna-warni yang ditutupi dengan berbagai pola. Ternyata senjata tersebut digunakan untuk mengubur telur binatang ini. Chen Ping melihat telur binatang ini,
yang tampak berbeda dari yang diambil oleh Luosi. Apakah telur binatang ini milikmu? Chen Ping bertanya ragu-ragu. Pemimpin monster itu menggelengkan kepalanya, tidak, jika itu adalah anakku, aku tidak akan dikuburkan di bawah senjata ini. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam telur binatang ini, tapi saya tahu bahwa telur binatang ini telah menyerap energi peri. Untuk menetaskan telur binatang ini, saya mengambil senjata ini dan menggunakan energi peri di senjata tersebut untuk menetaskan telur yang baik. Petik 2. Sangat disayangkan setelah ribuan tahun, Zheng Mi ini sepertinya masih belum ada tanda-tanda menetas, tapi dari kelihatannya, telur binatang ini kemungkinan besar adalah binatang spiritual. Jika itu adalah monster biasa seperti kita, terbungkus dalam energi peri yang begitu kaya, telah menetas sejak lama. Pemimpin monster itu mengikuti Chen Ping dan berkata, "Telur binatang spiritual." Chen Ping tiba-tiba terkejut. Anda harus tahu bahwa makhluk roh adalah sesuatu yang dapat ditemui tetapi tidak dapat dicari, dan kekuatan makhluk roh berkali-kali lebih kuat dari monster biasa. Di alam surga, hanya makhluk abadi dengan kekuatan yang cukup yang layak memiliki tunggangan binatang spiritual. Lalu kenapa kamu membawaku ke sini? Chen Ping bertanya, kamu memiliki aura klan Zheng dan kekuatan klan naga. Aku ingin kamu menetaskan telur makhluk roh ini. Jika bisa ditetaskan, makhluk spiritual ini akan lebih baik dari harta apapun di medan perang para dewa dan iblis ini. Kata pemimpin monster itu. Chen Ping memandang pemimpin monster itu dengan tenang, sedikit mengernyit dan berkata, "Mengapa kamu ingin membantuku? Apakah karena kekuatan naga di tubuhku?" "Tidak, aku tidak membantumu. Aku membantu diriku sendiri." Monster itu berhenti dan berkata, "Medan perang antara dewa dan iblis telah terbuka, dan kehidupan suku kita akan terganggu. Saat itu, kita pasti akan dibantai, dan kemudian kita akan mengambil ramuan binatang buas kita. Saya hanya berharap ketika medan perang para dewa dan iblis ditutup, Anda dapat sepenuhnya menutup pintu masuk ke medan perang para dewa dan iblis. Kami hanya ingin menjalani kehidupan yang stabil. Kami tidak ingin menjadi abadi melalui kultivasi, kami hanya ingin tidak diganggu. Nyatanya, cukup menyenangkan bisa tinggal di sini selama ribuan tahun." Nada suara pemimpin monster itu sangat tidak berdaya. Tidak banyak orang yang memasuki medan perang para dewa dan iblis sekarang, dan salah satu telur mereka bahkan diambil oleh Luosi. Jika ada terlalu banyak orang, kelompok mereka mungkin akan musnah. Anda harus tahu bahwa monster yang hidup di medan perang antara dewa dan iblis tidak memiliki cara untuk naik menuju keabadian, lagi pula, dunia ini diciptakan oleh manusia. Jika monster-monster ini ingin naik ke keabadian, mereka harus menghancurkan medan perang para dewa dan iblis ini, atau makhluk abadi lainnya akan datang, menghancurkan dunia ini, dan melepaskan monster-monster ini. Tapi sekarang sepertinya monster-monster ini tidak ingin pergi dari sini. Mereka juga tidak ingin menjadi monster dan abadi selamanya. Mereka hanya ingin menjalani kehidupan yang damai. Oke, aku berjanji padamu, tapi aku khawatir kekuatanku tidak akan mampu menutup pintu masuk ke medan perang para dewa dan iblis. Chen Ping menyetujui permintaan pemimpin binatang iblis itu, tapi dia hanya dengan hati-hati melintasi alam kesengsaraan, tidak akan mudah untuk menutup pintu masuk ke medan perang para dewa dan iblis secara permanen. Selama kamu setuju, aku yakin kamu bisa melakukannya. Kamu memiliki kekuatan naga di tubuhmu, jadi kamu pasti bisa melakukannya. Pemimpin monster-monster percaya pada Chen Ping karena dia percaya pada kekuatan naga pada Chen Ping. Sebagai seorang orc, monster ini mengetahui kekuatan naga. Saya akan mencoba yang terbaik. Chen Ping mengangguk. Jika ini adalah telur hewan roh, perlakukan dengan baik. Setelah pemimpin monster itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sepertinya monster-monster ini tidak tinggal di sini, mereka hanya membawa Chen Ping dan yang lainnya ke sini. Tuan Chen, apakah ini benar-benar telur hewan roh? Luosu tidak mempercayainya, lagi pula, dia belum pernah melihat makhluk spiritual.
Itu mungkin saja. Di medan perang antara dewa dan iblis ini, pasti akan ada makhluk roh yang berpartisipasi dalam pertempuran. Bukan tidak mungkin telur makhluk roh akan tertinggal. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia perlahan berjalan menuju telur makhluk roh, lalu mengulurkan tangan dan menyekanya. Telur makhluk roh sebenarnya memiliki rasa hangat dan terasa sangat nyaman saat disentuh. Chen Ping benar-benar dapat merasakan gerakan di dalam telur makhluk roh, tetapi ketika dia menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahinya, dia tidak dapat menembusnya sama sekali. Dan ketika Chen Ping menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajah, telur makhluk roh sepertinya bereaksi. Pola aneh di atasnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya warna-warni, dan cahayanya melesat langsung ke langit, mekar seperti kembang api. Chen Ping sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menarik tangannya dan menatap kosong ke telur makhluk roh yang bersinar warna-warni. Cahaya warna-warni tampak sangat mempesona di medan perang para dewa dan iblis yang suram ini. Mereka yang memasuki medan perang para dewa dan iblis semuanya melihat cahaya warna-warni ini pada saat ini. Harta karun apa ini? Qi Pei Jia melayang di udara, dan di kakinya ada mayat iblis, dan di tangannya ada pil binatang berdarah. Saat dia melihat cahaya warna-warni ini, niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Tidak peduli siapa yang mendapatkan harta ini, Qi Pei Jia akan memperjuangkannya tanpa ragu-ragu. Di medan pertempuran antara dewa dan iblis ini, tidak ada belas kasihan, apalagi emosi. Satu-satunya tujuan mereka adalah mendapatkan harta yang mereka inginkan. Beberapa orang mulai bergerak menuju arah cahaya. Saat ini, tangan Chen Ping telah meninggalkan telur Ling Zeng, jadi cahayanya perlahan menghilang. Chen Ping mengerutkan kening, dia tahu bahwa cahaya tadi pasti menarik perhatian orang lain. Chen Ping tidak ingin menarik perhatian siapapun. Dia di sini hanya untuk berburu harta karun, bukan untuk bertarung. Tapi sekarang, dia tidak ingin menarik perhatian siapapun, jadi dia tidak punya pilihan. Tuan Chen, saya pikir Anda masih harus mengambil telur makhluk roh itu. Ayo kita pergi dari sini secepatnya. Seseorang pasti akan segera datang. Luo Xi melihat sekeliling lalu berkata pada Chen Ping. Chen Ping mungkin telah pergi dengan membawa telur makhluk roh, tetapi bukankah sayang jika dia tidak menyerap dan memanfaatkan energi abadi yang kuat ini? Setelah berpikir sejenak, Chen Ping menunduk dan memilih 4 pedang dari tumpukan senjata, lalu memasukkannya ke 4 sudut masing-masing. Keempat pedang ini semuanya rusak, dan Chen Ping, si juru masak, tidak bisa mengendalikannya sebanyak itu sekarang. Kemudian Chen Ping mulai mengukir formasi di bawah 4 pedang panjang, dan grafik formasi misterius diungkapkan oleh Chen Ping. Gambarlah. Kemudian Chen Ping menghubungkan grafik-grafik ini bersama-sama. Segera, lingkaran sihir besar digambar oleh Chen Ping sendirian. Luo Xi memandang Chen Ping dengan kaget, dia benar-benar tidak menyangka Chen Ping bisa menggambarkan formasi sebesar itu. Saat ini, Chen Ping sudah mengeluarkan banyak keringat, namun dia tetap tidak menyerah dan terus menggambar. Setelah pukulan terakhir formasi selesai, semburan kabut putih segera muncul dari sekeliling, menutupi Chen Ping dan yang lainnya. Melihat ke bawah dari udara, area ini benar-benar putih, dan tidak mungkin untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Selain itu, formasi Chen Ping juga memiliki kemampuan untuk memblokir kesadaran spiritual, bahkan jika seseorang ingin menggunakan kesadaran spiritual untuk mendeteksinya, tidak ada yang dapat dideteksi sama sekali. Nona Luo, tolong bantu saya melindungi hukum untuk saat ini. Saya akan menyerap energi abadi. Ketika penyerapan selesai, kita akan pergi dari sini. Chen Ping berkata pada Luo Xi. Tuan Chen, jangan khawatir, saya akan berjuang sampai mati untuk melindungi Anda. Luo Xi mengangguk. Chen Ping dengan cepat duduk bersila, memejamkan mata sedikit, dan tubuhnya mulai dengan cepat menyerap energi abadi di sekitarnya. Teknik kondensasi jantung bekerja dengan cepat, dan Chen Ping mengeluarkan semua potensinya. Chen Ping tidak punya pilihan lain,
Dia benar-benar tidak tega berpisah dengan energi abadi yang kaya ini. Saat Chen Ping sedang berlatih, seorang pria parubaya muncul tidak jauh dari sana. Pria parubaya itu melihat sekeliling dan sedikit mengernyit, seharusnya ke arah ini. Tidak mungkin salah. Kenapa kamu tidak bisa melihatnya? Pria parubaya itu jelas sedang mencari pancaran cahaya warna-warni tadi, ingin melihat harta karun apa yang bisa memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan.